Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, agar kami semakin bertumbuh menjadi lebih baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Matius pasal 25 ayat 40. Demikianlah sabda Tuhan. Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tema renungan saat ini adalah memberi adalah wujud kasih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam pandangan banyak orang, memiliki segalanya berarti punya harta, jabatan, dan nama besar. Kita mungkin berpikir bahwa orang-orang seperti Columbus adalah sosok yang hidup berkecukupan, terkenal, dan tak kekurangan apapun. Namun kenyataannya Columbus pernah berada dalam keadaan sangat sulit, bahkan harus meminta roti untuk anaknya yang kelaparan dan akhirnya meninggal dalam kekurangan. Meski demikian, ia memberikan sesuatu yang besar bagi dunia, sebuah benua baru yang kemudian dikenal sebagai Amerika. Banyak orang di dunia ini hidup dalam keterbatasan. Mereka tidak terkenal, tidak bergelimang harta, dan tidak memiliki jabatan penting. Namun justru dari tangan-tangan sederhana inilah lahir banyak hal yang berguna dan dinikmati orang banyak. Mereka mungkin tidak dikenal dunia, tetapi mereka dipakai Tuhan untuk menghadirkan kebaikan. Dari sini kita belajar bahwa ketidakmampuan, keterbatasan, dan keadaan ekonomi yang lemah bukan alasan untuk berhenti berbuat baik dan tidak memberi. Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan sebagai raja yang bergelimang kemewahan. Ia lahir di kandang, dibaringkan di palungan, dan hidup sederhana. Tidak ada harta duniawi yang ia banggakan, namun ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun, yaitu dirinya sendiri. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus menyelamatkan dunia dari dosa. Inilah pemberian terbesar yang menjadi teladan bagi kita. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Mungkin keadaan ekonomi kita pas-pasan atau bahkan terasa sulit. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa memberi bukan soal berapa besar jumlahnya, tetapi tentang hati yang rela. Memberi bukan hanya tugas orang kaya atau mereka yang punya karunia khusus, melainkan panggilan semua orang percaya. Memberi tidak selalu berbicara tentang uang. Kita bisa memberi waktu untuk mendengarkan sahabat yang sedang sedih, memberi senyuman yang tulus kepada orang yang kita temui, memberi telinga untuk mendengar, memberi pengampunan kepada mereka yang melukai hati kita, memberi makanan bagi yang kelaparan, memberi perhatian kepada yang kesepian, dan yang terpenting memberi hati kita untuk Tuhan.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, setiap kali kita menolong mereka yang paling hina yang ada di sekitar kita, orang yang sering kita abaikan, diremehkan, atau tidak dianggap, sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus sendiri. Dia hadir dalam diri orang-orang lemah, miskin, dan menderita. Ketika tangan kita terulur bagi mereka, hati Yesus pun bersuka cita. Tidak ada alasan untuk berkata, "Aku tidak bisa memberi apa-apa," karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan tubuh, waktu, dan talenta, serta kesempatan. Yang Tuhan cari adalah kesediaan kita. Saat kita melangkah dalam ketaatan untuk berbagi, kita menjadi saluran berkat Tuhan kepada dunia ini. Mari bersedialah untuk mau dipakai Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini hanya karena belas kasihan dan cinta-Mu. Ajari kami untuk tidak hidup hanya bagi diri sendiri, tetapi mau berbagi kasih dan kepedulian kepada mereka yang membutuhkannya. Jadikan hati kami seperti hati-Mu, hati yang penuh belas kasih terhadap sesama yang menderita. Pakailah kami menjadi berkat bagi sesama. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.